Jadi khusnudonnya Mas Baim ini saya pikir udah bagus. Mungkin belum saatnya. Bahkan kita sendiri yang sudah terdaftar saja, itu sampai kita berangkat itu belum yakin gitu. Pasti. Karena bisa jadi kan banyak kasus sudah pamitan sama tetangga, sudah woro-woro kemana-mana, akhirnya enggak. Dan nggak usah malu kembali kepada panggilan Allah. Tapi memang apakah haji itu memang Allah yang memilih Iya. orang itu? Atau Bahasa saya adalah Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Makanya banyak orang kaya punya duit tidak bisa berangkat, tapi orang miskin nggak punya duit, tahu-tahu ada panggilan dari Kemenang, dari Arab Saudi. Itu rahasianya Allah. Jadi kalau Baim bahasanya seperti mungkin Allah belum menghendaki, yaitu saya pikir bahasa yang sangat bijak dan husnudon memang harus seperti itu. Kira-kira begitu. Termasuk kita lihat banyak juga fenomena yang ada haji backpacker yang pakai tenda doang gitu ya. Kadang-kadang tidur di serambi masjid, di bawah mall, macam-macam. Nah, itu kalau Ya artinya sekarang begini, kalau kita membandingkan satu travel dengan yang lain masalah harga, mahal dan murahnya itu bukan masalah travelnya, fasilitas. Saya tahun kemarin pas berangkat haji itu ada orang yang bahkan sampai membayar per pack itu 900 juta. Per pack Pak 900 juta, bahkan mungkin ada yang 1 miliar. Gila. Dan ada juga yang di bawah itu. Artinya ya sekali lagi tergantung fasilitas. Saya pikir kalau travel mematok harga terlalu tinggi kemudian fasilitasnya nggak bagus, ya pasti dia akan malu sendiri. Apalagi di era medsos kan semuanya bisa dipublish. Kalau toh saya itu kemudian dengan teman-teman travel itu daripada di endorse, saya mending minta korting harga lah. Gua bayar ya, tapi udahlah diskon. Diskon lah, masih wajar kan gitu. Tapi kalau minta free sama sekali saya pikir kok. Kalau umroh masih nalar Mas. Umroh kan cuma 30 jutaan gitu. Memberangkatin 10 orang pun baru 300 juta. Lah kalau haji per orang 500 juta. Kita di-endorse 10 orang. Kasihan juga kita pihak travelnya. Tapi hukumnya gimana sih Gus, mungkin ketika kita di endorse Ya boleh-boleh saja ibadah haji, sebenarnya. tapi apakah jadi haji yang jadi nggak afdol atau seperti apa? Sebenarnya boleh-boleh saja ya, karena panggilan itu kan dari manapun. Tapi sekali lagi bahwa akadnya harus antar tim. Rela sama rela, pihak travelnya juga rela, yang menjalani juga rela. Yang menjadi problem adalah ketika kita di endorse kemudian pihak travelnya nggak rela. Wah ini mahal gerundel macam-macam. Makanya saya sarankan kalau persoalan ibadah mendingan bayar sendiri deh. Dan saya nggak sedikit loh untuk membayar travel itu. Tapi bagi saya uang saya habis tapi untuk membahagiakan orang tua, untuk membahagiakan istri. Keindahan mana lagi yang lebih dari itu? Jadi kayak kita ya umpamanya, uang kita habis untuk membiayai istri kita di rumah sakit, untuk membiayai orang tua kita rumah sakit, itu jangan kita susah. Uang dihabiskan untuk sesuatu yang istimewa kok kita susah gitu. Daripada uang itu habis untuk bermaksiat, bener nggak? Uang kita aja kalau giveaway dengan netizen aja seperti itu kok. Masa dengan keluarga, dengan orang tua yang paling berhak menerima sedekah kita masih mau hitungan apalagi untuk ibadah. Bener nggak logikanya? Bukan membandingkan Gus, sedikit kita mengulas ke belakang waktu itu Gus berbicara tentang kartu yang langsung dari kerajaan Arab. Apakah itu jatuhnya dia free atau gimana Gus? Itu kalau itu free, karena itu panggilan dari tanah suci. Tanah suci. Artinya dari raja, dari mereka yang memang punya pemangku jabatan. Dia termasuk yang waktu itu Gus bilang Raffi Ahmad. Yang namanya dipanggil itu kan berjalannya macam-macam. Lo sama-sama tujuannya ke hotel ini nih. Lo yang manggil gua, kemudian lo yang manggil Raffi umpamanya, lo yang manggil si Atta. Tempatnya sama, tapi panggilannya dengan cara yang berbeda. Makanya ada yang dari dubes, ada yang dari kerajaan, ada juga orang yang sokongannya orang banyak, orang hotel. Gitu kan? Oh ini ada orang kiai kampung nih, kasihan kita berangkatkan haji ya. Itu sah-sah saja. Tapi bagi teman-teman selebritis yang dianggap orang punya duit, bener nggak sih itu? Kenapa kita bayar saja dengan minta diskon umpamanya? Lah saya ini kan berangkat haji ya, saya bayari bapak ibu saya, mertua saya, istri saya dibayari sama Raffi Ahmad. Iya. Kan faktanya begitu. Iya. Hari ini Raffi transfer ke travel, bayarin gua. Karena memang dia janji sama saya dari tahun kemarin, dan Raffi buktikan itu betapa hebatnya si Raffi itu. Dan ini saya mungkin cara Allah ya. Bagaimana saya memberangkatkan 5 orang
yang saya prioritaskan mereka. Bahkan saya kemarin minta visa melalui Kemhan itu hanya untuk keluarga saya. Ternyata Allah memanggil saya melalui siapa? Melalui Raffi Ahmad. Yang bisa jadi gua bisa berangkat sama Raffi, atau gua bisa berangkat Raffi enggak, atau Raffi berangkat gua enggak, walaupun sudah didaftarkan. Itu kan kembali ke masalah panggilan. Makanya kita nggak boleh yakin banget, yakin harus. Tapi bahwa kemudian ketika tidak berangkat jangan kecewa. Kembali ke masalah panggilan Allah. Itu pemahaman. Jadi bagi saya kalau Mbak Im katakan tidak jadi berangkat ya normal-normal saja. Terlepas dari masalah internal dia dengan travel. Kalau itu bukan wewenang saya untuk komentar. Tapi sangat disayangkan kan ujungnya akan dengan kalau saya lebih menyarankan dibicarakan baik-baik lah. Ini persoalan ibadah. Toh kalau belum bisa berangkat tahun ini masih bisa diperbaiki tahun depan. Berdoa untuk panjang umur kan. Kalau jatuhnya kemudian ke masalah hukum, masa sih ibadah harus dibawa ke masalah hukum? Karena Baim sendiri bikin status untuk menyiapkan bukti-bukti dulu gitu. Kalau boleh saya sarankan diselesaikan sebaik-baik saja. Artinya ya kalau memang ada komitmen yang dilanggar oleh masing-masing pihak, ya dibicarakan kan bisa. Janganlah public figure. Travelnya juga kasihan, Mas Baimnya juga kasihan.